Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pengabdian Masyarakat, yang terhormat Bapak Fikri Farihin MPD, dan juga kepada teman-teman saya kelas PAI 4B yang juga saya cintai dan juga saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Minatul Zahro, Prodi PAI dari kampus Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, yang akan menjelaskan terkait refleksi dan juga evaluasi program pengabdian berbasis ABCD. Mengenai metode refleksi di sini, yakni proses berpikir kritis untuk mengevaluasi pengalaman, tindakan, dan pemikiran serta merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa depan. Jadi metode refleksi program pengabdian berbasis ABCD ini mencakup sebagai pendekatan seperti discovery, dream dissect, define, and destiny. Selain itu, refleksi juga melibatkan evaluasi dan pembelajaran serta pemantauan hasil kegiatan. Terkait metode refleksi program pengabdian berbasis ABCD ini, ada discovery, yaitu pengkajian, yakni pada tahap ini fokus pada mengidentifikasi aset, kekuatan, dan juga potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi melibatkan analisis potensi yang ada, baik aset individu, sosial, dan maupun sumber daya alam dan infrastruktur. Dan juga ada dream, yakni impian. Jadi masyarakat bersama-sama merumuskan visi, tujuan, dan mimpi bersama-sama untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Refleksi pada tahap ini melibatkan penilaian sejauh mana visi dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan aset yang ada. Dan yang ketiga ada dissect, yakni prosedur. Jadi merencanakan kegiatan dan program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi refleksi di tahap ini melibatkan penilaian efektivitas rencana dan juga strategi serta kegiatan yang telah disusun. Dan yang keempat ada define, yakni pemantapan tujuan. Jadi pada metode refleksi ini jadi memperjelas tujuan, sasaran, dan juga indikator keberhasilan program. Jadi pada tahap ini melibatkan pengecekan keselarasan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan kondisi masyarakat dan program yang berjalan. Dan yang kelima di sini ada destiny atau self determination. Jadi pada refleksi ini mendorong masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam proses pembangunan dan juga pengambilan keputusan. Jadi melibatkan penilaian sejauh mana masyarakat dapat mengambil kendali atas nasib dan juga masa depan mereka. Dan yang keenam di sini ada evaluasi dan pembelajaran. Jadi memperoleh pelajaran berharga dari pelaksanaan program, baik keberhasilan maupun kegagalan. Jadi mencakup pengumpulan data, analisis dampak, dan juga perbaikan untuk program selanjutnya. Dan yang ketujuh ada pemantauan. Jadi terakhir ini melakukan pemantauan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan program dan juga dampak yang dihasilkan. Jadi mencakup pengumpulan data, analisis dampak, dan perbaikan untuk program selanjutnya. Dan evaluasi partisipatif untuk meningkatkan efektivitas program. Jadi evaluasi partisipasi ini adalah proses penilaian proyek partisipatif, baik dari segi proses pelaksanaannya maupun hasilnya.
dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Di sini ada beberapa aspek ya yang dapat dipertimbangkan dalam evaluasi partisipasi. Yakni ada 5 ya. Yang pertama, peningkatan kapasitas komunitas, yakni pengorganisasian dan mobilisasi sumber daya dan juga keterlibatan aktif, peningkatan keterampilan. Dan yang kedua di sini ada aksi bersama dan kolaborasi. Di sini dapat menggunakan peningkatan kolaborasi, keberhasilan program bersama dan juga peningkatan kepercayaan. Dan yang ketiga ada keanggotaan yang lebih demokratif dan juga inklusif, yakni dapat dilakukannya dengan partisipasi yang inklusif dan juga peningkatan kepemimpinan dan juga peningkatan keadilan. Dan yang keempat di sini ada peningkatan motivasi dan penguatan aset. Di sini dapat melakukan peningkatan motivasi, penguatan aset dan juga peningkatan kualitas hidup. Dan yang terakhir di sini ada dampak program. Di sini dapat melakukan peningkatan kesejahteraan dan perubahan sikap dan perilaku. Dan terakhir keberlanjutan program. Jadi kesimpulannya, masalah-masalah yang hadir selama masyarakat akan memberikan pelajaran dan penemuan hal-hal teknologi baru, yang mana pelatihan ini biasa menggunakan metode ABCD, yakni merupakan sebuah pendekatan yang dalam prosesnya mengutamakan masyarakat sebagai CDD, Community Driven Development, yakni sebagai penentu dan juga pelaku utama dalam pengembangan pembangunan kehidupan sosial, tatanan sesuatu, masyarakat, lingkungan sekitar. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan terkait refleksi dan juga evaluasi program pengabdian berbasis ABCD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.